Anak bernama Nur Hafizah, tempat tanggal lahir Barito Kuala 3 November 2009, jenis kelamin perempuan, agama Islam, anak pertama dari 3 bersaudara, alamat Simpang Purun, Desa Barambai, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis hasil identifikasi anak. Klien atas nama Nur Hafizah teridentifikasi pada anak dengan hambatan intelektual atau biasa disebut dengan anak tunagrahita. Anak dalam perkembangan bahasa reseptif yaitu untuk indikator menyimak atau mendengar. Dalam mengikuti perintah satu tahap, ada 2 butir instrumen anak yang mampu bantu. Dalam mengikuti perintah 2 tahap, anak belum mampu serta menunjukkan respon yang lambat. Untuk indikator membaca, anak belum dapat dikatakan mampu, baik dari segi fenom atau huruf, sintaksis atau kalimat. Adapun dalam semantik atau makna kata, anak berada pada tahap mampu bantu. Kondisi aktual anak dalam bahasa ekspresif yaitu untuk indikator bicara, anak belum dapat dikatakan mampu dalam artikulasi, imitasi suara dan kata, serta dalam indikator menulis. Anak kurang mampu dalam instrumen kelancaran atau kecepatan dan ketepatan bicara. Anak juga dapat dikatakan tidak mampu dalam pragmatik atau cara penggunaan bahasa dan situasi sosial. Selanjutnya, kondisi aktual anak dalam perkembangan motorik. Adapun dalam komponen motorik kasar pada indikator daya tahan terhadap posisi, reaksi keseimbangan, dan indikator berlari menunjukkan bahwa anak tidak mampu. Adapun pada indikator berguling, berdiri, dan melompat, anak dapat dikatakan cukup mampu. Dalam komponen motorik halus, anak dapat dikatakan mampu. Kondisi aktual anak dalam bina diri. Nah, dalam komponen membersihkan dan menjaga kesehatan badan, dan komponen menanggalkan dan mengenakan pakaian, anak belum mampu. Dalam komponen merias diri, anak tidak mampu. Pada ruang lingkup keselamatan dan kesehatan, dalam semua komponen menunjukkan anak juga tidak mampu. Pada ruang lingkup komunikasi, yaitu anak dalam komunikasi aktif, komponen menggunakan waktu bermain, anak cukup mampu. Adapun pada ruang lingkup pendidikan seksual, baik pada komponen hal-hal yang harus diketahui anak maupun hal-hal yang harus diketahui orang tua, menunjukkan bahwa anak tidak mampu. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan kepada ibu subjek, beliau mengatakan bahwa ibu tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada anaknya karena untuk hal yang sederhana saja anak sulit merespon, apalagi memahami, apalagi untuk mengajarkan tentang pendidikan seks. Kondisi aktual anak dalam lingkungan yaitu dalam aspek komunikasi, yaitu anak hanya mampu berbicara beberapa kata saja, dan pola komunikasinya dengan mengucapkan ujung dari kata tersebut, misalnya putar, tar, terus pesawat, wat, penganten, ten, ya gitu aja ujung dari kata tersebut. Tidak ada setting ruang serta media yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun, orang tua selalu berusaha memahami apa yang anak inginkan, apa yang anak sebutkan melalui gestur yang ditunjukkan oleh anak. Anak sangat jarang berbaur dengan lingkungan sekitarnya, seperti tetangga di sebelah rumah.
Namun untuk di dalam rumah, anak dapat berbaur dengan keluarganya. Dia sering bermain dengan adiknya. Selanjutnya, kondisi potensial anak yang dijelaskan oleh Laili Nur Hafifatunisa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai kondisi potensial anak. Dalam kondisi potensial anak ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek perkembangan bahasa. Potensi perkembangan bahasa anak, yang pertama adalah pengenalan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, pengenalan gambar orang terdekat seperti ayah, ibu, adik, dan kakak. Yang ketiga, penyampaian artikulasi kata dengan jelas. Yang keempat, mengimitasi suara dan kata. Yang kelima, menulis abjad dan garis. Aspek yang kedua, perkembangan motorik. Di dalamnya ada pertama, melompat dan berjalan jongkok. Kedua, berdiri di atas satu kaki. Ketiga, berjalan dengan buku di atas kepala. Keempat, berjalan mengikuti garis. Kelima, berdiri dengan posisi jinjit. Keenam, berguling ke kanan dan ke kiri. Potensi yang selanjutnya yaitu aspek bina diri. Yang pertama ada kemampuan toilet training. Yang kedua, kemampuan menyikat gigi. Yang ketiga, kemampuan mengenakan pakaian. Yang keempat, kemampuan memakai sepatu. Yang kelima, mengenal bahaya api. Yang keenam, kemampuan menggunakan gunting. Yang ketujuh, mengenal dasar pendidikan seks. Aspek yang selanjutnya ialah potensi lingkungan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi verbal anak. Yang kedua, menggunakan media komunikasi yang disesuaikan. Yang ketiga, mengajak anak untuk berbaur dengan lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk fokus masalah anak, yang menjadi fokus masalah anak yaitu pada sistem komunikasi, terutama pada komunikasi dalam hal bina diri. Hal ini berkaitan pada beberapa kegiatan yang antara lain kemampuan toilet training, kemampuan menyikat gigi, kemampuan mengenakan pakaian, kemampuan memakai sepatu, mengenal bahaya api, kemampuan menggunakan gunting, serta mengenal dasar pendidikan seks. Kemudian selanjutnya untuk jenis komunikasi alternatif dan augmentatifnya, jenis yang kami rancang yaitu melalui video lagu yang berupa simulasi suatu kegiatan sehari-hari si anak, dan bukunya itu dijilid spiral yang kemudian disesuaikan dengan video simulasi yang ditayangkan. Jenis komunikasi yang kami rancang ini termasuk gabungan antara low tech dan high tech karena menggunakan bantuan gadget dan juga buku. Rancangan jenis komunikasi ini kami sesuaikan dengan apa yang disukai anak, yaitu lebih suka menonton video animasi. Biasanya menonton lewat YouTube si anak itu daripada sesuatu yang tidak bergerak. Kemudian nama komunikasi alternatif dan augmentatifnya yaitu simulasi buku aktivitas atau disingkat menjadi Civitas. Selanjutnya ada rancangan program. Tujuan pelaksanaan untuk mengajarkan komunikasi tentang kegiatan sehari-hari pada anak. Lalu ada langkah-langkah. Yang pertama, memperlihatkan video simulasi mengenai kegiatan kepada anak. Yang kedua, mendampingi anak dalam menonton video sembari mengajarkan anak dalam mengucapkan suatu kata pada video yang telah ditonton. Yang ketiga, menunjukkan pada anak berupa gambar yang bersangkutan sesuai apa yang dilihat pada video. Dan yang keempat, membimbing anak mengucapkan kata pada buku tersebut lalu diulang-ulang. Lalu selanjutnya ada visualisasi komunikasi alternatif dan augmentatif dalam bentuk gambar. Di situ ada berupa video yang dari YouTube. Nah, di dalam video itu terdapat video anak seperti mencuci tangan, buang air, dan sebagainya. Lalu setelah menonton video tersebut, anak diperlihatkan berupa buku yaitu bernama buku aktivitasku.
Di dalam buku tersebut terdapat berbagai macam kegiatan berupa sikat gigi, toileting, terus lalu cuci tangan. Terima kasih. Wawancara. Nah, berakhir sudah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.